jadi polisi, bayar polisi. Mau jadi polisi, bayar polisi. Kan begitu tafsir epistemiknya tuh. Mau jadi presiden, puji presiden. Sama statusnya. Sudah jadi polisi masih bayar polisi. Sudah jadi presiden masih puji presiden. Saya terangkan ini sebagai problem. Sangat mungkin si pembuat lirik bayar-bayar ini sangat mencintai polisi itu. Karena itu reverse logiknya dia bilang, kesel gue karena bahkan mau jadi polisi mesti bayar tuh. Artinya dia memang ini jadi polisi. Tapi dia ingin polisi itu bersih kan. Kan begitu psikologi terbaliknya kan. Hal yang sama bisa kita terapkan pada cara menganalisa narasi Presiden Prabowo. Hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Jangan-jangan itu bukan pujian, tapi semacam satire. Sekarang coba kita bandingkan ya. Semua public statement akan menghasilkan public opinion. Pasti itu. Dan public opinion terpecah sekarang. Bayar, bayar, bayar. Public statement diucapkan di depan publik. Menimbulkan kontroversi. Bandingkan public statement bayar, bayar, bayar dengan public statement yang bunyinya hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Apa bedanya? Dua-duanya public statement. Status ontologinya adalah public statement. Si penyanyi yang bilang bayar, bayar, bayar. Perlu klarifikasi, karena itu public statement mesti diklarifikasi. Arahnya apa? Presiden Prabowo mengucapkan hal yang sama. Siapa yang mau klarifikasi? Buat fairness dalam demokrasi itu. Dua-duanya menimbulkan public opinion. Dua-duanya menimbulkan gonjang ganjing. Si seniman dengan kecerdikannya membuat diksi itu tuh. Jadi polisi, bayar polisi. Mau jadi polisi, bayar polisi. Kan begitu tafsir epistemiknya tuh. Mau jadi presiden, puji presiden. Sama statusnya. Sudah jadi polisi masih bayar polisi. Sudah jadi presiden masih puji presiden. Saya terangkan ini sebagai problem narasi ya. Gak ada urusan saya dengan kekuasaan. Tetapi supaya fair, kita mau nilai juga kecerdasan publik itu sudah melampaui kemampuan tipu-tipu kekuasaan. Itu intinya tuh. Jadi kita mau anggap bahwa ini betul-betul terbuka satu prosedur demokrasi untuk mulai memilah mana yang menyebabkan orang ingin memuji, mana yang menyebabkan orang ingin mencaci itu. Kalau kita belajar hermeneutics itu, ilmu tafsir tentang narasi, tafsir tentang undang-undang, sangat mungkin si pembuat lirik bayar-bayar ini sangat mencintai polisi itu. Karena itu reverse logiknya dia bilang, kesel gue karena bahkan mau jadi polisi mesti bayar tuh. Artinya dia memang ini jadi polisi. Tapi dia ingin polisi itu bersih kan. Kan begitu psikologi terbaliknya kan. Hal yang sama bisa kita terapkan pada cara menganalisa narasi Presiden Prabowo. Hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Jangan-jangan itu bukan pujian, tapi semacam satire. Yes. Kan begitu cara kita melihat kondisi ini. Jadi sekali lagi kalau kita terangkan secara lebih lebar dan lebih tebal, ada situasi di mana kita kekurangan liberal mind, kekurangan democratic value, itu dasarnya tuh. Sehingga orang menyelundupkan itu melalui satire itu. Lagu itu adalah satire, pujian Pak Prabowo juga ada satire itu. Karena kalau dibuka datanya, memang faktanya sekian puluh persen bahkan second di nomor 2 itu kebencian pada polisi itu ada di statistik tuh. Demikian juga kita perhatikan kebencian pada Jokowi ada di dalam statistik nomor 1 bahkan di kalangan mahasiswa tuh. Dan bunyinya adili Jokowi itu. Jadi itu yang kita maksud, kita buka ini supaya ada pembicaraan, ada academic discourse dalam masyarakat. Apa akibatnya? Kalau demokrasi tidak jalan, hukum yang bekerja. Penanda bahwa demokrasi jalan, segala sesuatu adalah hukum. Kalau demokrasi jalan, tidak perlu ada hukum. Karena saya bisa bercakap-cakap kok. Apa yang saya mesti ambil kitab KUHP pidana. Anda mengotori halaman saya karena rambutan Anda dahannya jatuh ke saya. Kenapa saya nggak bilang, oke,
tolong daun saya dibersihin karena itu ke halaman Anda. Tetapi rambutan saya juga bisa Anda panjat. Selesai kan? Itu yang namanya democratic value. Itu yang kurang di kita tuh. Selama 10 tahun kita dibuat gak boleh berpikir bahkan itu. Oleh undang-undang ITE. Gugup dan gagap kita untuk berpikir tuh. Kalau di ruangan ini ada tulisan apa itu situ. No smoking. Di istana selama Jokowi memerintah ada tulisan no thinking. Gak boleh berpikir. Yes, itu dasarnya tuh. Jadi kita mau kembalikan ini supaya narasi ini, polisi itu korban dari ketiadaan demokrasi itu. Indonesia gelap korban dari tidak terbukaan informasi, itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi ini betul tadi Bapak, ini ide yang bagus karena dihubung-hubungkan dengan fondasi demokrasi adalah publicity itu. Kepublikan. ILC adalah lambang pertama kepublikan yang digergaji. Bukan digergaji, ya digergaji. Kalau beringin ditebang. Beringin ditebang oleh Jokowi. ILC digergaji oleh Jokowi. Itu yang jadi pengetahuan kita. Jadi saya ingin, betul saya dukung, hidupkan kembali forum-forum ini supaya terbuka. Sehingga polisi itu juga merasa, oh ya demokrasi ngapain saya mesti paksa masker dibuka, ngapain saya mesti. Dia bisa terangin pada atasannya kan, itu adalah pendidikan demokrasi. Itu ekspresi kesenian itu. Bahkan kalau kita ajarin sedikit, bapak-bapak polisi itu yang dibawa, pakai bahasa Latin. Ars longa vita brevi itu. Seni itu panjang, hidup itu pendek. Sehingga si penyidik bilang, oh kalian berkesenian dan itu lebih panjang dari hidup sebetulnya. Kan indah kalau kita bicara begitu kan. Jadi itu yang mungkin tadi si Didi bilang, ya itu yang disebut sebagai, mana yang benar tuh. Polisi, Vox Populi Vox Dei atau Vox Polisi Vox Dei. Suara rakyat dan suara Tuhan atau suara polisi dan suara Tuhan, mestinya sama. Karena polisi ada rakyat yang dipersenjatai, harusnya sama itu. Dan kita ingin supaya lebih baik nggak ada pemerintah daripada nggak ada polisi kan. Di Inggris begitu intinya kan, lebih baik tidak ada perdana menteri daripada tidak ada Scotland Yard. Karena bangga betul pada polisi. Jadi sekali lagi saya kira ini bagian dari upaya kita untuk membiasakan perbedaan pendapat. Kalau kita lihat misalnya di dalam perspektif dunia, anak-anak punk ini sama dengan anak-anak rockers atau musik jazz blues itu kan semua isinya protes kan. Coba lihat misalnya lirik dari siapa yang 2016 dapat Nobel literatur, Bob Dylan. Lagunya tuh Man Gave Name to All the Animals. Itu liriknya itu betul-betul menghina kekuasaan. Karena kekuasaan itu disamakan dengan si babi, si anjing, si ular. Tapi dengan literasi yang sangat cerdas. Dan itu yang menyebabkan Bob Dylan itu dapat Nobel di bidang literatur. Anda baca misalnya lagu yang dia kritik Eisenhower. Lagunya, judulnya Masters of War. Dia menghajar Eisenhower. Karena Eisenhower lah yang menyebabkan Amerika masuk lagi dalam perang Vietnam setelah perang dunia kedua itu. Dan senjata-senjata itu dikirim hanya untuk memusnahkan manusia yang berada di hutan-hutan Vietcong. Itu yang diucapkan dengan cara yang cerdas oleh Bob Dylan. Masters of War itu. Kan kita tahu bagaimana publik rakyat Amerika itu membenci perang walaupun itu perintah negara. Karena dibumbui atau disemangati oleh lirik-lirik dari Bob Dylan. Jadi semuanya itu biasa dalam sastra itu ya kritik yang paling tajam adalah dengan sublimasi itu. Mensublimkan persoalan itu tapi dengan kedalaman. Nah kita belum biasa membaca itu. Aparat kita juga cepat, wah ini ujaran bukan, itu endapan sublimasi dari keadaan. Kan itu dasarnya itu. Apalagi penyanyi-penyanyi blues itu yang bahkan memaki-maki Tuhan dengan liris itu. Siapa? Janis Joplin, sebut aja siapa. Nina Simone itu pernah bikin lagu yang judulnya The Sinner Man. Pendosa yang benci pada Tuhan karena Tuhan tidak menolong dia, maka dia pergi pertolongan pada iblis. Dianggap iblis lebih berguna dari Tuhan.
Jadi itu semua ada produk kebudayaan tuh. Dan semacam itulah yang kita inginkan. Yang kehilangan harapan. Karena kita hanya dibiasakan membaca isi amplop, bukan isi pikiran.